Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1301. Hanya ada satu jalan keluar. Selain itu, Li Wenyuan dan Zhao Yalan tidak diizinkan menghadiri pertemuan keluarga. Terus terang, saya takut mereka akan menghentikannya. Begitu Li Ziran mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Kenapa kamu tidak? Semua orang di tiga keluarga setuju, tetapi kamu tidak setuju. Siapa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri? Apakah kamu ingin mengkhianati leluhurmu? Wu Mulan dan Li Tianhao memarahi. Bukannya aku tidak mau, tetapi grup Yunting bukan milikku. Itu adalah milik Ye Junlin. Dan ada banyak orang yang memiliki sebagian besar saham. Aku tidak bisa menjadi tuannya, kata Li Ziran. Hei, kamu berbicara omong kosong. Siapa yang kamu bohongi? Siapa yang tidak tahu bahwa Yunting Group adalah milikmu? Bagaimana jika itu milik Ye Junlin? Perusahaan ini milikmu. Zhao Junfei menegur dengan marah. Kamu tidak diizinkan menggertak ibuku. Kamu tidak diizinkan. Junjun menatap semua orang dengan galak dengan wajah kecil. Li Ziran tersenyum. Apa yang kamu lakukan untuk pengembangan bersama ketiga perusahaan? Bukan hanya untuk grup Yunting. Jangan pikir aku tidak bisa melihatnya. Li Wenhai memelototinya dan berkata dengan marah, ya, itu benar. Kami menginginkan grup Yunting Anda. Inilah yang seharusnya Anda sumbangkan untuk keluarga Li dan keluarga Zhao. Anda telah tumbuh begitu makmur sehingga Anda melupakan keluarga Anda. Melihat semua orang tidak bisa bersembunyi tentang itu, mereka semua mengungkapkan warna asli mereka. Aku ingin memberitahumu satu hal dengan jelas. Tidak mungkin. Jangan melawan ide Yunting Group. Dengan itu, Li Ziran memeluk Junjun dan hendak pergi. Pergi. Jika kamu keluar dari gerbang ini, anakmu tidak akan bernama. Saat Li Ziran berjalan ke gerbang, suara selir Zhao terdengar. Hah. Li Ziran terkejut sejenak, lalu perlahan berbalik dan melihat ke arah kerumunan. Selir Zhao menatapnya dan berkata, ini anak Ye Junlin, kan? Kenapa dia dipanggil Li Wangjun? Apa hubungannya denganmu? Li Ziran memelototi selir Zhao sendirian. Ini terkait. Mengapa tidak masalah? Suara Li Tianhao terdengar. Anak ini mengikuti nama keluarga ibunya, tetapi nama belakangnya adalah Li. Saya adalah kepala keluarga Li, tetapi saya tidak pernah setuju bahwa dia bisa diberi nama Li. Apa? Li Ziran terkejut. Selama aku mengucapkan sepatah kata pun, aku bisa menghilangkan nama keluarganya. Dia tidak bisa disebut Li. Li Tianhao menatapnya. Ya. Mengapa anak Ye Junlin bermarga Li? Apakah dia memiliki kualifikasi ini? Keluarga Li harus kehilangan nama keluarga. Semua orang di keluarga Li memarahi. Wu Mulan juga berkata, dia tidak bisa bermarga Zhao. Keluarga Zhao tidak setuju. Ayah Zhang Wentao tersenyum. Tidak apa-apa jika nama keluarga Zhang. Mari kita lihat apakah dia suka atau tidak. Anak Junlin pergi ke sana. Zhang. Li dan Zhao dengan enggan mempertimbangkan. Karena itu terkait dengan Li Ziran. Tidak ada nama keluarga lain yang mungkin. Li Ziran memandang semua orang dengan putus asa. Itu sudah direncanakan. Dia masih memikirkan apa yang akan mereka gunakan untuk menekan dirinya sendiri. Saya mengerti sekarang. Ini membuat keributan tentang nama belakang anak itu. Nama belakang tidak boleh Zhao. Nama keluarga Li juga tidak bisa. Belum lagi nama-nama lainnya. Hanya ada satu nama keluarga yang tersisa, Ye. Biarkan Junjun mengikuti nama belakang ayahnya. Tapi ini adalah jalan buntu. Keluarga Ye di ibu kota mendesak ribuan kali. Anak-anak Ye Junlin tidak boleh memiliki nama keluarga Ye. Nama keluarga apapun dapat digunakan, kecuali nama keluarga Ye. Ini untuk mendorong Li Ziran ke jalan buntu. Ziran, kami tidak akan mempersulitmu. Selama kamu berjanji pada Yunting Group untuk mendukung pengembangan bersama dari tiga perusahaan, nama keluarga Junjun adalah Zhao atau Li. Bab 1302. Nama keluarga Junjun adalah Ye. Jika tidak, Junjun tidak akan pernah memiliki nama keluarga, bahkan pendaftaran rumah tangga. Apakah Anda percaya? Dihadapkan dengan ancaman dari semua orang, bagaimana mungkin Li Ziran tidak percaya? Apa yang tidak bisa dilakukan orang-orang ini?
Belum lagi hal kecil ini. Mereka bahkan mengharapkan karakter Li Ziran. Paksa dia untuk setuju. Kamu terlalu banyak menipu orang. Li Ziran menatap semua orang tanpa daya. Bukannya kita menggertak orang. Itu terutama karena Ye Junlin dinonaktifkan. Dan kita bertekad untuk tidak setuju. Pada saat ini, Junjun dalam pelukannya tiba-tiba berkata, Bu, saya dapat memiliki nama keluarga Ye. Saya ingin mengikuti nama keluarga ayahku. Jun, kamu tahu segalanya. Namun, Wu Mulan dan yang lainnya tertawa. Ikuti nama keluarga ayahmu, kan? Nah, kamu bisa memiliki nama keluarga Ye. Maka kamu harus menunggu balas dendam keluarga Ye di ibu kota. Dan lihat apakah keluarga Ye setuju. Lihat di wajahnya. Mereka tidak berani. Mereka semua takut pada ayahku. Ayahku adalah dewa perang Kunlun. Semua orang harus takut. Yan Longwei masih menganggap Ye Junlin sebagai dewa perang Kunlun. Dia bahkan tahu apa yang terjadi pada Ye Lingtian dan keluarga Ye. Bahkan keluarga Ye berada di bawah kendali Ye Junlin. Jika dia ingin bernama Ye, siapa yang berani meminta pertanggungjawabannya? Junjun tidak bersalah dan tidak bersalah. Dan apa yang dia katakan adalah kebenaran. Haha, dengar. Apa yang Ye Junlin ajarkan pada anak ini? Dewa perang Kunlun. Apakah ada dewa perang yang lumpuh? Jika Ye Junlin adalah dewa perang, itu akan memalukan. Masih bisakah aku mengangkat kepalaku? Daxia. Dewa perang Kunlun adalah Chen Wudao. Bukan Ye Junlin. Apakah kamu tidak khawatir bahwa Ye Junlin telah mengajar anak itu dengan buruk? Lihat kebohongan ini. Semua orang tertawa. Mereka juga menyalahkan pendidikan anak-anak. Wajah Li Ziran juga jelek. Apa yang Ye Junlin ajarkan ini? Memang, Anda dulu adalah dewa perang Kunlun. Tapi sekarang Anda tidak lagi. Apa yang Anda bicarakan? Dia masih muda, jadi dia akan menganggapnya serius. Ini akan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Ini juga akan sangat mempengaruhi perkembangan Junjun. Ini tidak akan berhasil. Bu, percaya Junjun. Junjun bisa bernama Ye. Tidak ada yang bisa melarangnya. Junjun bersikeras. Tapi siapa yang mau mendengarkan seorang anak? Li Ziran, cepat ambil keputusan. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk anak itu. Selanjutnya, jika kamu membawa Yunting Group keluar untuk mendukung pengembangan bersama ketiga perusahaan, masa depan adalah milikmu juga. Junjun juga putri dari 3 keluarga. Dicintai oleh ribuan. Belum tentu hal yang buruk. Wu Mulan dan yang lainnya mulai tergoda. Pada saat ini, Li Ziran benar-benar tersentuh. Dia tidak ingin Junjun menjadi anak yang bahkan tidak memiliki catatan rumah tangga. Seorang anak bahkan tidak memiliki nama keluarga. Betapa menyedihkannya itu. Saya menganggapnya, kata Li Ziran. Itu terlalu menggertak. Mengandalkan Ye Junlin untuk duduk di kursi roda. Pertama, salah satu ginjalnya diangkat. Sekarang dia mengancam akan mengambil grup Yunting dengan nama keluarga anak itu. Li Ziran bahkan tidak bisa membayangkan keluarga seperti apa dia dilahirkan. Orang kaya sedalam laut. Kasih sayang adalah lelucon di sini. Dia lebih suka dilahirkan dalam keluarga biasa di kehidupan selanjutnya. Tidak boleh terlalu lama. Beri waktu 1 hari saja. Kalau tidak, segera batalkan pendaftaran rumah tangga anak itu dan hilangkan nama belakangnya. Semua orang mengancam. Li Ziran membawa pulang Junjun. Ye Junlin sekilas tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Ada apa? Tanyanya. Li Ziran menceritakan semua yang terjadi. Ye Junlin sangat marah. Tapi dia sedikit gembira. Tidak apa-apa. Nama keluarga Junjun adalah Ye. Bab 1303. Mereka harus berlutut ketika mereka melihatku. Sebenarnya, Ye Junlin sangat ingin memberi nama Ye. Hanya malu untuk menyebutkan. Li Ziran terlalu menderita untuknya. Anak itu mengikuti nama keluarga ibunya. Dan Ye Junlin tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, istana paksa Li Zhao dan Zhang Sanjia hanya sesuai dengan idenya. Ubah nama keluarga Anda menjadi Junjun. Hah? Ye Junlin, bagaimana menurutmu? Apakah kamu lupa bagaimana keluarga Ye memperingatkanmu? Apakah Junjun berani menyebut nama Ye? Bukankah ini membuat marah keluarga Ye? Li Ziran bertanya.
Dia tahu bahwa Ye Lingtian bisa melakukan apa saja. Bahkan bayi Ye Junlin harus dibunuh. Junjun. Dia akan melakukannya juga. Apakah keluarga Ye berani? Ye Junlin berkata dengan dingin. Keluarga Ye berada di bawah kendalinya. Dia sekarang dapat menghapus semua aturan keluarga Ye. Belum lagi nama keluarga Junjun adalah Ye. Dan jangan ajari Junjun beberapa hal lain. Seperti kamu adalah dewa perang Kunlun. Kamu memang dulu. Tapi sekarang kamu down. Kamu mengajari Junjun untuk menyesatkannya dan memengaruhi pertumbuhannya. Li Ziran memperingatkan Ye Junlin dengan serius. Junjun segera berkata, Ibu tidak. Ayah tidak mengajariku omong kosong. Ye Junlin tersenyum dan berkata, Ziran, jangan khawatir. Nama keluarga Junjun adalah Ye. Dan keluarga Ye tidak bisa melakukan apa-apa. Nama belakangku tetap Ye sekarang. Aku. Li Ziran ragu-ragu. Dia benar-benar tidak berani membiarkan Junjun bernama Ye. Metode orang-orang keluarga Ye terkenal buruk. Ziran, maukah kamu mempercayaiku lagi? Nama keluarga Junjun adalah Ye. Keluarga Ye tidak akan begitu. Apakah kamu benar-benar ingin memberikan Yunting Group kepada mereka? Ye Junlin bertanya balik. Li Ziran ragu-ragu, tetapi dengan enggan mempercayainya. Dia hanya berharap bahwa keluarga Ye tidak akan malu berurusan dengan seorang anak. Junjun, nama keluargamu akan menjadi ayahmu. Nama keluargamu Ye. Dan namamu Ye Wangjun. Ye Junlin sangat bersemangat dan berkata kepada Junjun dengan sungguh-sungguh. Aku Ye Wangjun. Junjun juga mengangguk. Ye Junlin sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu mengapa. Tidak. Mari kita mengadakan pesta makan malam. Mari kita rayakan. Keesokan harinya, Ye Junlin mengadakan pesta makan malam. Selain anggota keluarga dan Li Wenyuan dan Zhao Yalan, hanya Wu Xiao dan Fang Ziqing yang berpartisipasi. Keluarga senang. Li Wenyuan dan Zhao Yalan memiliki pendapat yang bagus tentang Ye Junlin, tetapi mereka sangat menerima wajah Li Ziran. Terlebih lagi, ada Junjun. Di tengah perjamuan, 3 keluarga Li Zhao dan Zhang berkumpul. Kapan Li Ziran? Apakah kamu masih tega mengadakan pesta makan malam? Selain itu, mengapa kamu tidak memanggil kami di pesta makan malam? Bukankah kamu memperlakukan kami sebagai keluarga? Wu Mulan dan yang lainnya memandang marah. Li Wenyuan dan Zhao Yalan dengan cepat meminta maaf, tidak. Tidak, kami hanya berkumpul bersama. Jadi kami tidak memanggil para tetua untuk datang. Ye Junlin tampak tidak senang. Mengapa kamu di sini? Wu Mulan memelototinya dan berkata, mengapa kita di sini? Tentu saja kita datang untuk menemukan Ziran. Bagaimana keadaannya? Semua orang saling memandang. Saya telah memutuskan bahwa anak itu akan dipanggil Ye Wangjun di masa depan. Ikuti nama keluarga ayahnya. Li Ziran tampak tegas. Apa? Berani memberi anak itu nama keluarga Ye? Apakah kamu gila? Wu Mulan dan yang lainnya tercengang. Ketika mereka ingin datang, Li Ziran tidak akan membiarkan Junjun mengambil nama keluarga Ye bagaimanapun caranya. Tidak berani. Itu Ye. Yah, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Dan segera beritahu keluarga Ye tentang itu. Ye Junlin tersenyum. Katakan padaku, keluarga Ye harus berlutut ketika mereka melihatku. Bab 1304. 10.000 orang datang untuk merayakan Putri Dewa Perang. Ye Junlin mengatakan ini. Semua orang tercengang. Beraninya orang lumpuh mengatakan hal sebesar itu. Semua orang di keluarga Ye berlutut padanya. Mimpi bodoh. Bahkan Li Ziran merasa malu. Sebelum Ye Junlin adalah Dewa Perang Kunlun, dia bisa melakukannya secara alami. Sekarang dia seperti ini. Oke, kalian punya benih. Kalau begitu tunggu aku. Aku akan memberitahu keluarga Ye. Menurutmu keluarga Ye akan mengampunimu? Melihat sikap Li Ziran, Wu Mulan mereka benar-benar marah. Beritahu keluarga Ye semuanya. Apapun yang kamu inginkan. Ye Junlin berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan Junjun setuju. Ya, Junjun akan dipanggil Ye Wangjun di masa depan. Li Ziran tidak peduli tentang hal lain dan berdiri di sisi suami dan putrinya. Usir Wu Mulan dan rombongannya. Setelah itu makan malam dilanjutkan. Li Ziran mencondongkan tubuh ke Ye Junlin dan bertanya dengan suara rendah. Nama belakang Junjun telah diubah.
Apakah kamu ingin mengubah nama Junjun juga? Bagaimana dengan Ye Wanjun? Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak, Junjun disebut ini. Yah, aku selalu bisa mengingatkanku akan kesalahanku terhadap kalian berdua. Oke, aku akan mendengarkanmu. Li Ziran tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah pergi, Wu Mulan dan yang lainnya dengan cepat menghubungi keluarga Ye di ibu kota. Itu adalah pengurus rumah tangga keluarga Ye di ibu kota yang menjawab telepon. Saya. Maka anak Ye Junlin mengambil nama keluarga Ye. Wu Mulan banyak bicara dengan konten tambahan. Ada apa? Pengurus rumah tangga Ye klan bertanya balik. Ah. Tidak. Bukankah klan Ye di ibu kota melarang anak-anak Ye Junlin menggunakan nama keluarga Ye? Wu Mulan sangat terkejut. Apa yang salah dengan menggunakan nama keluarga Ye? Ada begitu banyak orang dengan nama keluarga Ye di Daxia. Bisakah kita menanganinya? Apakah Anda ingin menggunakan masalah ini untuk menabur perselisihan? Tanya pelayan keluarga Ye. Tidak. Bukan. Tidak. Wu Mulan dan yang lainnya ngeri. Jika tidak, pergilah sejauh yang kamu mau. Pengurus rumah tangga Ye klan menutup telepon dengan marah. Orang-orang seperti Wu Mulan tidak akan pernah berpikir bahwa klan Ye akan merayakan fakta bahwa Junjun mengubah nama keluarganya Ye. Keluarga Ye sekarang sepenuhnya berada di tangan Ye Junlin. Keluarga Ye sangat takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Akankah Ye Junlin menggunakannya untuk beroperasi? Tapi sekarang ada berita bahwa Junjun mengubah nama keluarganya menjadi Ye. Itu berarti Ye Junlin mengira dia adalah keluarga Ye. Ini hal yang bagus. Tidak. Junjun adalah tuan kecil dari klan Ye kita. Kita harus memberi selamat padanya atas perubahan nama keluarganya. Keluarga. Keluarga besar dari keluarga Lin. Dan keluarga kerajaan semua akan pergi untuk merayakannya. Hubungi klan Ye di semua bagian Daxia. Dan semuanya akan pergi. Ye Tianlin secara pribadi maju untuk memimpin masalah ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan Ye klan. Kelangsungan hidup klan Ye ada dalam pikiran Ye Junlin. Jika ini dilakukan, Ye Junlin tidak akan pernah menyakiti si pembunuh. Mereka ingin Ye Junlin melihat ketulusan. Keluarga Ye menyiapkan hadiah berharga satu per satu. Begitu juga keluarga Long dan keluarga Lin. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Wu Mulan dan yang lainnya. Junjun baru saja mengubah nama keluarganya. Dan itu menyebabkan gempa besar. Ratusan dan ribuan keluarga kaya di Daxia datang untuk merayakannya. Adegan macam apa ini? Pada hari ketika Putri Dewa Perang mengubah nama keluarganya, semua suku di Daxia berkumpul. Selamat kepada Tuan Kecil karena telah mengubah nama keluarganya. Tidak ada yang mengharapkan ini. Lagi pula, Ye Junlin telah dihapuskan. Siapa yang akan mendengarkannya? Tapi di mana Anda tahu? Meskipun dia berada di kursi roda, dia lebih kuat dari sebelumnya. Junjun adalah putri dewa perang. Siapa yang berani menyentuh nama keluarganya? Bab 1305. Seluruh kota mendidih. Keesokan harinya, tim Bandara Jiangbei tiba-tiba memiliki lebih banyak aplikasi untuk rute jet pribadi. Di mana-mana, di seluruh negeri. Terutama di ibu kota, berbagai kekuatan mengerikan dan hanya bisa disetujui. Jadi sebuah pesawat pribadi sedang dalam perjalanan ke Jiangbei. Tak lama lagi, akan ada adegan mobil-mobil mewah berkumpul di bandara untuk penjemputan dan pengantaran. Pasti ada orang besar yang datang. Ini lebih jauh. Hampir keluarga kaya dan berkuasa telah memasuki pertempuran dengan mobil mewah. Satu persatu iring-iringan mobil Changlong berkumpul dari setiap sudut ke Jiangbei. Segera, jalan raya di sekitar Jiangbei menjadi ramai. Anda belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Hampir semua air, tanah, dan udara di Jiangbei meledak. Kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi dengan Jiangbei? Pertempuran besar. Untuk apa ini? Segera semua orang menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Jiangbei. Seolah hanya butuh setengah hari, jalan itu penuh dengan mobil mewah, dan ada helikopter yang terbang terus-menerus di udara. Jiangbei tidak pernah begitu hidup. Ayah, lihat, ada begitu banyak pesawat. Junjun menunjuk ke udara dan bersorak. Zhou Yingying berkata dengan curiga, saya tidak tahu apa yang salah. Sepertinya sesuatu terjadi pada Jiangbei.
Semua orang terkejut dengan gerakan Jiang Bei. Pada saat ini, Wu Mulan, Li Tianhao dan yang lainnya yang masih berada di rumah leluhur keluarga Li secara alami menerima berita tersebut. Ku dengar Ye Tianlin, leluhur klan Ye di ibu kota, datang sendiri, dan hampir semua pejabat senior klan Ye mengikuti. Tidak hanya itu, ada juga kepala keluarga panjang yang membawa para pemimpin senior bersama-sama. Tuan Lin juga membawa banyak orang datang. Semua keluarga kerajaan dari keluarga besar di ibu kota ada di sini. Situasi ini terlalu besar. Dan keluarga kaya dan berkuasa dari negara lain. Semua ada di sini. Mendengar berita ini, Wu Mulan dan yang lainnya masih kaget. Tujuan dari 3 keluarga Li Zhao dan Zhang adalah untuk menciptakan keluarga kerajaan. Tapi sekarang, ada banyak orang yang lebih menakutkan daripada keluarga kerajaan. Keluarga Ye datang ke Jiangbei untuk mengurus perubahan nama keluarga anak Ye Junlin. Bagaimana dengan yang lain? Untuk apa mereka di sini? Bingung. Di daerah ini, mereka dianggap sebagai orang yang kuat, dan mereka bahkan tidak tahu tentang hal sebesar itu. Cepat dan periksa apa yang terjadi. Wu Mulan memerintahkan. Sebenarnya, saya pikir ini adalah kesempatan bagi kita. Bagaimana bisa begitu banyak orang kuat berkumpul sebelumnya? Wu Mulan, Li Tianhao dan yang lainnya saling memandang beberapa kali. Sudah memiliki rencana di hati mereka. Mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Li Ziran, yang berada di perusahaan, tiba-tiba menerima berita bahwa seseorang di aula ingin melihatnya. Setelah Li Ziran melihat seseorang, Tuan Lin. Tuan Lin, Anda di sini. Li Ziran berbicara tanpa sadar, tetapi ketika dia memikirkan sesuatu, dia segera mengubah namanya. Ziran, aku tidak tahan denganmu. Kata-kata Tuan Lin membuat Li Ziran tidak bisa dijelaskan. Apa yang dia maksud? Ziran, aku dulu kasihan padamu. Aku seharusnya tidak diam saja. Tapi aku harus melakukan ini demi keluargaku. Tuan Lin sangat menyesalinya. Ketika Ye Tianlin menyuruhnya untuk bersama, Tuan Lin sangat menyesal. Lin menyesalinya sampai mati. Ah, Tuan Lin baik-baik saja. Anda benar. Kata Li Ziran dengan terkejut. Tuan Lin memandang Li Ziran dengan rumit dan berkata, sebenarnya, saya sangat ingin menjadi ayah angkatmu. Saya tidak tahu apakah saya masih memiliki kualifikasi ini. Bab 1306. Lupakan saja. Aku tidak pantas mendapatkannya. Ah. Li Ziran tercengang. Tuan Lin ingin menerimanya sebagai putrinya yang saleh. Tetapi dia bahkan bertanya apakah dia memiliki kualifikasi. Bagaimana ini? Apa yang terjadi padanya? Li Ziran bingung. Sebelum dia meminta bantuan pada saat yang paling kritis, Lin menolak. Inilah sikapnya sekarang. Tepat ketika dia akan setuju, Tuan Lin menghela nafas. Lupakan saja. Saya tidak layak. Saya hanya datang untuk melihat Anda. Saya tidak berani berpikir sebaliknya. Tuan Lin benar-benar tidak berani. Ternyata dia ingin menerima Li Ziran sebagai putrinya yang saleh. Jadi dia menerimanya. Tapi sekarang jika dia menerima Li Ziran sebagai putrinya yang saleh, tidakkah ada orang yang akan memanggilnya ayah angkatnya? Maka dia tidak akan berani. Kemudian, Tuan Lin pergi. Melihat bahwa Li Ziran tercengang. Apa ini? Tidak hanya itu. Li Ziran juga mendengar bahwa semua keluarga besar di ibu kota berkumpul di Jiangbei. Bahkan keluarga Ye datang. Mungkinkah karena perubahan nama keluarga Junjun? Nenek dan yang lainnya baru saja mengatakan tadi malam bahwa keluarga Ye akan ada di sini hari ini. Setelah mendengar berita itu, Li Ziran langsung pergi ke rumah. Keluarga Ye ada di sini. Mungkin untuk Junjun. Kata Li Ziran dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu takutkan? Siapa nama keluarga anakku? Aku butuh mereka untuk mengurusnya. Ye Junlin tampak acuh tak acuh, dan menemani Junjun menghitung pesawat di langit. Tapi aku takut ini. Untungnya, jika sesuatu benar-benar terjadi, aku bisa meminta ayah angkatku untuk meminta belas kasihan. Dengan wajahnya, masih mungkin bagi keluarga Ye untuk menyelamatkan raja. Anda masih bisa meminta bantuannya. Karena itu, Li Ziran tidak terlalu khawatir. Ye Junlin tidak khawatir sama sekali. Hanya sekelompok kutu. Pada saat ini,
Semakin banyak keluarga kaya berkumpul di Jiangbei. Di Yejia Manor di Jiangbei. Orang tua angkat Ye Jiansen dan Ye Junlin juga penasaran dengan masalah ini. Secara khusus, Ye Yilong dan Wu Yali, yang bertanggung jawab atas penyelidikan, bahkan lebih bingung. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kami tidak dapat menemukannya. Pada saat ini, di luar Ye Family Manor, tiba-tiba terdengar deru mesin. Kerumunan bergegas keluar. Saya melihat puluhan mobil diparkir di depan pintu. Seorang lelaki tua turun dari mobil, dan kerumunan orang berkumpul. Nenek moyang klan Ye di ibu kota ada di sini. Ye Jiansen dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar identitas ini. Melihat ke belakang, keluarga Jiangbei Ye sebenarnya adalah garis keturunan keluarga Ye di ibu kota. Keluarga Ye di Jiangbei akan melakukan yang terbaik. Ye Jiansen dan yang lainnya berlutut. Ye Tianlin mengatur secara langsung. Pertama-tama, Anda mengatur tempat untuk menampung banyak orang. Kedua, biarkan Ye Junlin dan Ye Wangjun datang. Ayo lakukan segera. Lakukan cepat dengan Yilong. Ye Jiansen menginstruksikan. Keluarga Ye Jiangbei gemetar di hati mereka. Klan Ye di ibu kota akan menggunakan Ye Junlin untuk membuat pisau. Terutama melihat ekspresi serius Ye Tianlin dan yang lainnya. Mereka bahkan menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Benar-benar salah paham apa yang dimaksud Ye Tianlin. Ye Yilong dan Wu Yali pertama kali mengatur ruang konferensi yang dapat menampung beberapa ribu orang. Setelah itu, mereka pergi mencari Ye Junlin secara langsung. Hehe, Ye Junlin, kamu harus mengubah nama keluarga anakmu. Kamu sendiri yang memintanya. Ye Yilong dan Wu Yali datang untuk mencari kesalahan setelah Ye Junlin digulingkan. Kali ini, mereka sangat senang mendengar bahwa keluarga Ye di ibu kota akan berurusan dengan Ye Junlin. Semakin menyedihkan Ye Junlin, semakin bersemangat mereka. Bab 1307. Mengapa saya tidak berani datang? Lagi pula, Ye Junlin menghancurkan kehidupan dan kehidupan mereka yang baik. Sekarang sulit untuk menunggu kesempatan. Bisakah mereka tidak bahagia? Ye Yilong dan Wu Yali datang ke kediaman Ye Junlin dengan arogan. Ye Junlin terkejut. Saya tidak berharap mereka berdua datang. Ye Junlin akan datang ke Tianchen International Club jam 8 malam ini. Berani. Ye Yilong memandangnya main-main. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Junlin bertanya. Tentu saja aku akan menjagamu. Terserah padamu apakah kamu berani datang. Wu Yali juga memandang Junjun dan berkata, sayang sekali anak yang begitu cantik lahir di keluarga yang salah. Karena nama keluarga yang harus dibuang. Ye Junlin tidak peduli seberapa cemerlang kamu di masa lalu. Sekarang kamu hanya bisa duduk di kursi roda dan diganggu oleh orang lain. Bahkan jika kamu dulu adalah dewa perang Kunlun. Bisakah kamu menyelamatkan istri dan anakmu sekarang? Kamu tidak hanya menonton. Ye Yilong mencibir. Kamu sangat brilian saat itu. Tapi sekarang, bisakah kamu masih begitu sombong? Kamu harus datang. Jangan biarkan kami memandang rendah dirimu. Ye Yilong dan Wu Yali pergi dengan arogan. Segera setelah itu, Raja Sitian datang dan memberitahu Ye Junlin masalah ini. Oke, ayo pergi malam hari. Saat itu hampir jam 8 malam. Li Ziran mendapat berita itu, dan keluarga Ye meminta Ye Junlin untuk mengambil nama Junjun. Dia bergegas untuk menghentikannya, tetapi akhirnya mengambil langkah lebih lambat. Li Ziran buru-buru memanggil Tuan Lin. Lin tua, tolong selamatkan anak saya sekali. Keluarga Ye akan menyerangnya. Tolong, selamatkan anak dan suami saya. Ah, ada apa? Tuan Lin di ujung telepon segera tertegun. Siapa yang berani berurusan dengan mereka? Mencari kematian. Ini bukan. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, suara Ye Tianlin datang dari telinganya. Dewa perang Ye ada di sini. Semuanya cepatlah. Mendengar ini, dia hanya bisa samar-samar setuju dengan Li Ziran. Oke, oke. Li Ziran menutup telepon. Ini meyakinkan. Di Aula Internasional Tianchen, Ye Jiansen dan anggota keluarga Ye lainnya sedang menunggu. Ayah angkat Ye Junlin berkata, saya tidak mengerti sedikit pun. Karena keluarga Ye di ibu kota ingin berurusan dengan Ye Junlin, mengapa tidak melakukannya secara langsung? Sebagai gantinya,
Mari kita datang. Banyak orang memiliki keraguan ini. Ini sangat sederhana. Klan Ye di ibu kota adalah eksistensi tingkat tinggi. Mereka akan membungkuk untuk melakukan hal semacam ini. Mari kita lakukan. Ye Jiansen menjelaskan. Semua orang segera mengerti. Klan Ye di ibu kota tidak akan membungkuk untuk melakukan ini untuk Ye Junlin. Hanya mereka yang bisa mengatur. Segera, Raja Beitian mendorong Ye Junlin ke tempat kejadian. Junjun dipeluk oleh Ye Junlin. Ye Junlin, apakah kamu benar-benar berani datang? Ketika semua orang di keluarga Ye melihat Ye Junlin, semua orang pada dasarnya marah. 2 tahun lalu, rasa malu yang Ye Junlin bawa ke semua orang terlalu besar. Hampir menghancurkan segalanya. Semua orang tidak berani berbicara. Ingin balas dendam. Bagaimana mungkin? Itu adalah Dewa Perang Kunlun. Bagaimana saya bisa membalas dendam? Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah Ye Junlin ternyata seperti ini. Memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam. Kenapa aku tidak berani datang? Ye Junlin tersenyum. Junjun bergumam. Ayah adalah Dewa Perang. Jadi dia tidak akan takut padamu. Hahaha. Dewa Perang. Lelucon. Bagaimana bisa Dewa Perang dilumpuhkan? Keluarga Jiang Beiye semuanya tertawa. Ye Junlin mengatakan yang sebenarnya. Klan Ye di ibu kota yang membawamu ke sini malam ini. Mereka akan berurusan denganmu. Siapa yang memintamu untuk mengubah nama keluarga bocah ini? Balas dendam kita akhirnya akan dibalaskan. Jika keluarga Ye melakukannya, Anda pasti akan mati. Bab 1308. Tuan kecil yang paling hebat. Keluarga Jiang Beiye telah menunggu hari ini terlalu lama. Semua orang ingin menyingkirkan Ye Junlin dengan cepat. Apakah dia berani? Ye Junlin berkata dengan dingin. Hahaha. Ye Yilong tertawa. Wu Yali tersenyum. Semuanya tertawa. Ye Junlin, kamu sudah seperti ini. Dan kamu masih begitu sombong. Tidak berani. Kenapa orang tidak berani? Siapa kamu? Keluarga Ye memarahi dengan marah. Ye Junlin memeluk Junjun dan tersenyum dan berkata, demi wajah putriku, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesal nanti. Beitian Wang, yang mendorong kursi roda, tersenyum, aku bahkan tidak bisa menangis. Hahaha. Ye Junlin berkata sebaliknya, kan? Anda mohon ampun sekarang. Kami akan dapat membantu Anda nanti. Ye Jiansen tertawa. Ayah angkat dan ibu angkat memandang Ye Junlin dengan bercanda. Bagaimana dengan retorika yang kamu buat di kuburan? Tentara bayaran macam apa yang menguasai dunia dengan jutaan dolar? Apa? Mengapa kamu duduk di kursi roda sekarang? Pertama-tama mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka berbaring di tanah dan tidak berani bergerak. Sekarang mereka berdiri satu persatu, memamerkan kekuatan mereka terhadap Ye Junlin. Oke, hanya ada satu kesempatan. Kamu kehilangannya. Ye Junlin tersenyum. Ye Junlin, aku pikir kamu sudah kehilangan akal sehat, kan? Kamu berbicara omong kosong. Keluarga Ye memarahi dengan marah. Orang-orang besar ada di sini. Semuanya bersiap-siap. Pada saat ini, berita datang dari luar. Ye Jiansen dan yang lainnya buru-buru bersiap untuk bersiap. Pintu terbuka. Ye Tianlin datang bersama anggota senior keluarga Ye. Leluhur. Ye Jiansen dan beberapa orang menyambutnya dengan hangat. Bang. Hanya beberapa dari mereka yang terdorong menjauh. Ye Tianlin, Ye Kuanglan dan yang lainnya semua berjalan di depan Ye Junlin. Puff, puff, puff. Semua orang berlutut satu persatu. Semua orang berteriak kepada Ye Junlin serempak. Temui tuannya. Temui tuan kecil. Selamat kepada tuan kecil karena mengubah nama keluarganya. Ini adalah berkah bagi semua suku. Keluarga Ye memberikan 888.880.000 di uang tunai. Kirim pulau master kecil lagi. Keluarga Jiang Beiye tercengang. Tapi ini baru permulaan. Semua anggota keluarga panjang dari keluarga kedua datang ke depan dan berlutut di tanah. Temui tuannya. Temui tuannya. Selamat kepada tuan karena telah mengubah nama keluarganya. Beri tuannya taman bermain. Berikan tuannya sebuah kastil. Selanjutnya, Tuan Lin Jialin memimpin tim ke arena juga. Berlutut di depan Ye Junlin.
Berteriak adalah sama. Hadiah tidak ternilai harganya. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Qin dari keluarga kekaisaran di ibu kota. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Jiang dari keluarga kekaisaran di ibu kota. Hal yang sama berlaku untuk keluarga kerajaan besar di ibu kota. Hal yang sama berlaku untuk keluarga kerajaan besar di sungai dan laut. Semua keluarga besar dan kuat di Daxia datang untuk memberi penghormatan. Segera, ribuan orang ditampung di sini. Hal yang paling menakutkan adalah ribuan orang berlutut di depan Ye Junlin. Selamat kepada Tuan Kecil karena mengubah nama keluarganya. Siapa Tuan Kecil itu? Tentu saja itu Junjun. Junjun mengubah nama keluarganya. Dan klan Daxiawan datang untuk memberi selamat. Ini tak terbayangkan. Ye Yilong tercengang. Wu Yali tercengang. Ye Jiansen tercengang. Orang tua angkat tercengang. Keluarga Jiang Beiye semua tercengang. Ini. Bagaimana situasinya? Mengapa orang menyebut Ye Junlin sebagai tuannya? Bukankah dia lumpuh? Bagaimana klan besar keluarga Ye bisa mendengarkannya? Ini tidak mungkin. Tak terbayangkan. Keluarga Ye tidak bisa menerima semua ini. Tapi adegan yang paling menakutkan muncul. Saya melihat Ye Junlin memegang Junjun dan berdiri dari kursi roda. Diam. Kesunyian. Bab 1309. Menutupi kemuliaan dan keunggulan. Apa-apaan ini? Bola mata Ye Yilong hendak terbang keluar. Wu Yali jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tubuhnya bergetar tajam. Ayah dan ibu angkatnya tercengang. Terpana di tempat. Tekanan darah Ye Jiansen tinggi dan dia hampir pingsan. Seorang penyandang cacat harus berdiri di depan mereka. Ini adalah hal yang tak terbayangkan. Apakah dia baik-baik saja? Ya, benar. Melihat Ye Junlin berjalan di depan mereka selangkah demi selangkah, Ye Jiansen dan yang lainnya hampir meledakkan hati mereka. Ye Junlin selalu berpura-pura. Tidak hanya itu, dia juga penguasa dari ribuan puluhan ribu orang di Daxia. Jiang Bei membuat keributan besar. Ternyata itu adalah perayaan bagi anak-anaknya untuk mengubah nama keluarga mereka. Semua perubahan ini terlalu cepat bagi keluarga Jiang Bei Ye untuk beradaptasi. Mereka juga ingat apa yang baru saja dikatakan Ye Junlin untuk memberi mereka satu kesempatan terakhir. Mereka tidak setuju. Mengapa kalian semua mendengarkannya? Bahkan jika dia pulih, posisinya sebagai God of War telah diambil oleh Chen Wudao. Ye Donghui, ayah angkatnya, penuh dengan ketidakpercayaan. Begitu juga yang lain. Ye Junlin tidak cacat. Semua orang menerimanya. Tapi dia kehilangan posisi God of War. Dan dia hanya orang biasa. Mengapa semua suku Daxia mendengarkannya? Ini tidak masuk akal. Apa itu Chen Wudao? Dia bahkan membunuh tuan dan 4 tuan Chen Wudao dan bahkan tuan pertama dari Pulau Timur, Pedang Iblis. Dia juga ketua Aula Kuil Zentian. Dan ibu kota telah setuju bahwa dia masih Kunlun Dewa Perang. Ye Tianlin mencibir. Boom. Fakta ini mengejutkan semua orang di keluarga Ye. Dia masih di atas. Tidak. Lebih kuat dari sebelumnya. Itu hanya untuk menutupi kemuliaan dan keunggulan. Bodoh. Terlalu bodoh. Selama mereka lebih pintar, seperti klan Ye di ibu kota, mereka kemungkinan besar akan bangkit. Junlin, kami salah. Ye Jiansen jatuh ke tanah satu persatu. Dia bersujud kepada Ye Junlin dan memohon belas kasihan. Kami buta. Kami salah. Boom. Masih tidak berani berhenti. Ye Junlin mengabaikan mereka. Karena mereka telah diberi kesempatan. Keluarga Jiang Bei Ye tidak menginginkannya. Dia juga tidak bisa. Jadi keluarga Ye bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Ye Junlin tidak berbicara. Keluarga Ye terus bersujud. Darah mengalir keluar. Beberapa orang bahkan pingsan. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat keluarga Jiang Bei Ye masih aktif di musim panas. Kata Ye Junlin. Sebuah kalimat setara dengan keputusan. Keluarga Ye di Jiang Bei telah menghilang. Dan Daxia tidak akan pernah memiliki tempat tinggal. Hati keluargamu adalah abu. Ini benar-benar berakhir. Pada saat ini, Wu Mulan dan Li Tianhao yang menanyakan alamatnya sedang bergegas ke Aula Internasional Tianchen. Semua orang bahkan lebih bersemangat ketika mereka melihat kendaraan di luar clubhouse dan helikopter pribadi di apron. Jika mereka bisa memanjat beberapa nama besar ini,
mereka pasti akan melambung tinggi untuk kemakmuran di masa depan. Jika mereka mengalahkan grup Yunting Liziran, mereka bertiga akan lepas landas sepenuhnya. Memikirkan hal ini, hati semua orang melonjak, dan mereka tidak bisa menahan diri lagi. Wu Mulan dan Li Tianhao sangat bersemangat sehingga mereka buru-buru memasuki clubhouse. Kakek dan nenek, saya mendengar bahwa Ye Junlin dan spesies jahatnya ditangkap di sini. Saya khawatir mereka menderita. Zhao Junfei baru saja mendengar berita dari Li Ziran. Pada saat ini, ada ledakan keras di aula. Ada banyak gerakan. Ini seperti berkelahi. Sepertinya ayah dan anak perempuan Ye Junlin dilecehkan. Selir Zhao tersenyum. Bab 1310. Ditatap oleh ribuan bos. Ayo masuk dan lihat. Anak ini masih ingin mengubah nama keluarganya. Apakah dia akan membayarnya sekarang? Jiang Bei kali ini. Dan mereka datang ke Li Wei. Diperkirakan peringatan Ye Junlin untuk mengubah nama keluarganya. Selir Zhao berkata kepada beberapa orang. Mereka segera memasuki aula. Setelah memasuki aula, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Puluhan orang berlutut di tanah, bersujud dengan panik. Darah berceceran, membasahi tanah. Mereka segera menyadari bahwa kelompok orang ini adalah keluarga Jiang Beiye. Apakah mereka bersujud dan mengaku? Seseorang tersingkir. Orang-orang lainnya semuanya berdarah. Ini dia. Wu Mulan dan yang lainnya ketakutan. Betis gemetar, badan kaku, dan keringat dingin mengucur dari dahi. Menakutkan. Mengapa mereka bersujud? Mungkinkah? Semua orang saling memandang dengan cemas, dan segera memikirkan kemungkinan karena Junjun mengubah nama keluarga Ye. Klan Ye di ibu kota secara langsung menyalahkan klan Ye di Jiangbei. Hukuman khusus. Itu sebabnya keluarga Jiangbei Ye bersujud. Maafkan hidupku. Maafkan hidupku. Ye Jiansen, yang wajahnya berlumuran darah, membuat suara lemah. Sementara Wu Mulan takut di hati mereka. Mereka menatap Ye Junlin dengan ganas. Salahkan bintang sapu ini. Anda lihat, setiap kali melibatkan orang lain. Ini akan mempengaruhi mereka cepat atau lambat. Di lapangan, keluarga Jiang Beiye berlutut. Semua keluarga kaya dan berkuasa di ibu kota dan semua bagian Daxia berdiri. Tetapi Ye Junlin duduk di kursi roda. Tenang dan acuh tak acuh. Dan tampak acuh tak acuh. Sistem macam apa ini? Apakah Anda terlalu berani? Wu Mulan melihat Ye Junlin duduk di kursi roda dengan Junjun di lengannya. Dia meraung, Ye Junlin, kamu masih berani duduk. Mengapa kamu tidak berguling ke tanah dan berlutut untuk meminta maaf? Li Tianhao juga bergema, ya, kamu melakukan sesuatu yang salah. Apakah kamu memiliki hati nurani yang baik untuk membiarkan orang lain mengikutimu untuk menerima hukuman? Kamu adalah bintang sapu. Anakmu adalah bintang sapu kecil. Beraninya kamu duduk dan tetap tidak berguling kursi rodamu. Mengaum pada Ye Junlin. Anak ini sangat sombong. Bang. Retak. Tiba-tiba Ye Tianlin menamparkan meja kayu menjadi dua, membuat suara keras. Apakah kamu punya alasan untuk berbicara di sini? Ye Tianlin menggeram. Ini membuat takut kelompok Wu Mulan dan Zhao Jiangwo. Tidak hanya itu. KKK. Pada saat ini, mata ribuan orang di lapangan semua menatap mereka. Tampilan yang garang. Nafas yang mengerikan. Berani meneriakinya. Apakah kamu bosan hidup bengkok? Mencari kematian. Berani melakukan ini di depan kita. Sombong. Coba lagi. Dipantau oleh ribuan orang besar. Tiga keluarga Li Zhao dan Zhang sangat ketakutan sehingga mereka kehilangan akal. Semua orang menjadi gila. Semua orang jatuh ke tanah tak terkendali. Maaf. Maaf. Kami salah. Kami seharusnya tidak memiliki hak untuk berbicara pada kesempatan ini. Kami adalah sekelompok semut dan serangga. Tolong jangan ingat penjahatnya. Tolong maafkan kami sekali. Wu Mulan dan yang lainnya saya pikir tanpa izin dari bos. Mereka berbicara secara pribadi, yang membuat para bos marah. Bagaimanapun, setiap orang yang hadir dibedakan dan itu adalah keberadaan yang mereka hormati. Mereka tidak punya hak untuk berbicara pada kesempatan ini. Sama seperti hasil saat ini, itu telah memprovokasi orang-orang besar. Bahkan leluhur keluarga Ye pun marah. Ini adalah dosa besar.
Pada saat ini, bahkan Li Ziran datang dengan tergesa-gesa. Dia terutama khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada Ye Junlin dan Junjun. Ketika saya datang ke sini, saya melihat orang-orang berlutut di tanah. Dia tercengang. Bersambung.